Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Motomotif. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah motor yang akan menjadi double killnya atau triple killnya atau bahkan 4 kali killnya si Honda PCX termasuk si Yamaha NMAX. Kalau kalian lihat motor yang kayak gini tuh udah biasa lah ya di jalan, udah banyak ya motor kayak gini. Honda PX nya udah banyak, Honda PCX maksudnya udah banyak di jalan. Kemudian ada yang kedua nih NMAX ya, iya ini sekarang yang jadi raja jalanan. Tapi hati-hati bosku, hati-hati sih apa sih NMAX ini akan ada ancaman berat buat dia. Kalau sih yang akan kita bahas nanti benar-benar masuk ke Indonesia karena ada hal yang menarik dari motor itu. Yang ini wah udah biasa lah. Temanku udah banyak yang pakai motor kayak ginian dan udah biasa aja sekarang. Sekalipun ini adalah edisi terbaru ya, tapi udah biasa aja. Ini juga udah biasa sih menurut saya. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah motor yang super spesial. Seperti apa motornya? Ikuti terus video kita nyampe selesai. Nah, ini dia si GPX drone. GPX drone bukan GPS ya, GPX drone di mana GPX dengan SYM ini adalah salah satu pabrikan motor kalau nggak salah kolaborasi antara Thailand dengan Taiwan untuk memproduksi motor skutik atau skuter matic yang di kelas 150 cc yang kalau kita lihat itu tampilannya sangat garang. Kalau kalian ingat si Kawasaki H2 kalau nggak salah, Kawasaki H2 tuh desainnya mirip-mirip kayak gini yang banyak desain yang anehnya berantakan tapi kelihatan keren, kelihatan garang dan galak nih motor kalau kita lihat. Dan buat kalian yang baru ketemu dengan channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas, jangan lupa ditekan dan bagikan video kita kemana-mana, siapa tahu ada yang butuh informasi referensi mengenai motor. Dan tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tanyakan dan tambahkan. Coba dan lihat bosku, ini motor kalau kita lihat secara desain luar biasa ya, keren banget. Nah ini ada lekukan nih, lekukan kayak tempat kaki gitu kan, tempat kaki buat napak di sini, terus di bawah, jadi kita bisa rada selonjoran juga bisa, antara selonjoran juga bisa, napak standar juga bisa. Dan ini bentukannya unik dan aneh dan rame, tapi kelihatan garang, nggak kelihatan yang ramenya tuh kayak kayak norak gitu nggak. Nah terus ada yang warna putihnya lagi, wow ini lebih keren lagi bosku dengan basis bodinya yang warna putih lalu kemudian perpaduan dengan warna-warna hitam kayak gini ada di sini. Cakep. Tinggal windshieldnya ini dibuat yang lebih panjang ke atas. Nanti bakal kita tunjukin juga untuk yang versi modifikasinya. By the way, motor ini itu pakai mesin 150 cc akumulatan 149 sekian. So untuk tenaga belum dipublish memang, tapi menurut saya orang tuh apalagi di Indonesia ya, salah satu daya tarik orang terhadap kendaraan yang ada di Indonesia itu adalah tampilannya dulu. Kalau tampilannya udah keren, soal mesin, performa dan lain-lainnya biasanya ya udah, apalagi motor lah ya. Motor itu nggak kayak mobil ya, mobil mungkin ada pengaruh brand di situ. Termasuk motor juga sih ada pengaruh brand. Tapi pertimbangan terhadap brand itu mobil lebih dipertimbangkan mata-mata ketimbang motor. Motor masuk yang kayak gini, oke mungkin akan kesulitan di awal karena after salesnya ataupun jualnya. Tapi kalau tampilannya kayak gini, ini bener-bener menarik untuk disandingkan dengan Honda PCX dan Yamaha NMAX tadi tuh. Menurut kalian gimana bosku? Keren gak ini? Keren kali menurut saya bosku. Waduh, garang sih ini 150 cc. Oh kita lihat tampilannya motornya harus 250 cc. Nah ini ada warna lainnya juga nggak begitu menarik buat saya, termasuk yang merah ini. Oh merah lumayan lah ya. Yang ini yang rada orange nggak begitu. Ini lumayan keren, keren juga kayak yang warna putih lah. Pilihan pertama saya untuk warna warna putih. Nah
ini adalah beberapa gambar yang ditujukan terhadap mobil ini. Dan kalau kita lihat dari sisi ini, memang motor ini jadi kelihatan lebih garang lagi. Kalau kita lihat lampunya tuh lebih maco. Memang ada kayak apa ya, kayak memble gitu kan ke bawah di lampunya. Tapi so far oke. Harusnya yang di bawah ini DRL ya, dan yang di atas itu adalah lampu utamanya, harusnya kayak gitu, dan itu akan membuat motor ini jadi kelihatan tetap keren. Nah yang di atas ini harusnya dia lampu sein, dan kalau dia lampu sen otomatis penempatannya udah sangat cocok di posisi yang ada di atas itu, dan itu memang ada list-list yang membuat mobil ini kelihatan lebih gagah. Nah ini ada tempat buat naruh plat numbernya, keren. Cuman satu kata sih menurut saya, motor ini keren kalau kita lihat dari tampilan. Dari belakang juga mirip-mirip Honda apa ya, Honda Revo atau apa gitu kan, yang kalau kita lihat dari belakangnya nih mirip-mirip kayak gitu, tapi kelihatan kelihatan tetap masih diterima dan masih worth it untuk motor yang keluaran tahun 2020, ya nggak? Nah, di bagian atas ini dia sederhana, untuk bagian stangnya dia model stang jepit kayak gitu, yang apa, ya pakai stang tubular ya gitu, dan itu kelihatan oke juga. Terus di sini ada tempat buat charging handphonenya, ya oke dia belum wireless charging, masih masih di charging pakai kabel, tapi setidaknya ada apa, tempat buat charging handphone. Nah di sini ada logo GPX dengan SIM salah satu produsen yang salah dua produsen yang akhirnya berkolaborasi untuk menciptakan skutik atau skuter matic yang super keren dan gagah ini. Kalau kita lihat di belakang dicoba, ini lampunya LED semua bosku, termasuk lampu stopnya, lampu seinnya itu keren juga, ada reflektor di sini, dan tempat buat naruh plat numbernya ada di bawah juga. Lalu kemudian di sini transmisinya ya, transmisi, iya transmisi lah, yang memutar rodanya dari mesin yang ada di bagian depan ke bagian belakang, dan biasanya di sini adalah saringan udara, air filter. Nah ini adalah footstep buat yang dibonceng gitu, dan kaki buat yang bawa motornya bakal jadi berasa santai dan nyaman di sini. Dan dia motornya tuh motor yang tidak menggunakan anakan kunci atau keyless. Nanti bakal kita tunjukin lagi dari depan bos, coba dilihat. Garang, kayak mata alien gitu kan. Mirip-mirip sama itu ya, saya jadi inget Yamaha R6 kalau nggak salah. Itu ada kayak alis-alisnya di sini, tapi dia posisinya agak di bawah kalau nggak salah. Nah, ini di bagian depan juga mengingatkan saya sama lampu depannya motor Honda. Honda Revo juga kalau nggak salah, yang model-modelnya kayak gini nih. Model lekukan-lekukan atau tarikan tajam, terus bagian dalamnya ada lagi ya, maybe-nya dapat inspirasinya dari situ, tapi so far nggak yang langsung plug and play, jadi nggak benar-benar yang meniru dan mengambil dari desain lampu depannya Honda. Dan kalau kita lihat windshieldnya, memang dia modelnya standar kayak gini, pendek, diganti yang lebih panjang akan jadi lebih seru dan lebih keren lagi bos, menurut saya. Apalagi kalau kita lihat ya, di sini agak gemuk kiri kanan, ditambah windshield yang lebih lebar lagi akan lebih cakep lagi. Garang ya. uh Garang. Nah terus untuk lampu belakang ini kelihatan kayak gini, dia model bentuk X kayak gini, dan ini udah pakai LED. Terus harusnya di sini lampu stopnya pastinya, lalu kemudian ada lampu seinnya. Apalagi kalau misalkan lampu seinnya ini sequential, wah mewah. Mobil-mobil aja nggak banyak yang pakai sequential, kalau ya, kalau, tapi sepertinya nggak, ini standar aja. Dan menurut saya kalau kita lihat di bagian belakang, memang tetap kelihatan oke untuk lampu belakangnya. Dan ini pada saat lampu belakang posisi menyala gitu, wih cakep. Cakep nggak menurut kalian? Gimana, tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Oh tapi di sini ketutup loh bos, ini nggak ada lampu loh di sini, berarti lampu stopnya ada di sini. Ini ketutup loh, mati berarti di bagian situ ya. Nah nih, ini ketutup, sorry. Berarti lampu stopnya yang ini ya, yang kiri kanan ini. Agak aneh, kenapa nggak dibuat bersambung aja, atau di bagian sini dibikin jadi lampu stop aja. Eh, Berarti bisa jadi ini lampu stop sekaligus lampu sen, atau ini yang di atas ini lampu stopnya, di bawah lampu sennya, atau kebalikannya, kurang lebih seperti itu. Dan ini ada hand grip lagi, biasanya buat motornya pada saat ingin di standar duakan, atau biasa orang orang itu biasa ya, apa ya, orang yang maybe baru naik motor gitu, kalau kita bonceng pegangan di bagian belakang, dan kalau misalkan kita lagi apa, selap selip, itu akan bikin motor jadi goyangnya ekstra. Nah untuk joknya atau saddle-nya atau sadelnya, ya ini ada tulisan GPX-nya di situ, dan ada jahitan-jahitan kalau kita lihat dengan material kulit ya. Dan ini grip yang kita bilang tadi.
Terus di sini ada tulisan mereknya, jadi drone. Tapi motor ini nggak bisa terbang ya. Motor ini nggak bisa terbang. Sejago-jago atau canggih-canggih mesin motor ini, itu nggak bisa terbang. Yang bisa terbang itu drone yang buat kamera itu loh, bukan yang ini. Nah ini windshieldnya kelihatan oke juga untuk windshieldnya, tapi menurut saya di upgrade akan jadi lebih keren lagi dan lebih maksimal lagi. Nah ini yang saya bilang tadi nih, bisa buat charging handphone di situ, tapi tetap masih pakai kabel dan ya harusnya handphonenya bisa diselipin masuk dalam gitu kan. Jadi tempat buat charging handphonenya juga ada aman gitu, handphonenya nggak jatuh-jatuh atau handphonenya ntar nggak gampang dicuri maling gitu kan. Tapi ya seenggaknya ingat-ingat lah ya, kalau misalkan bawa motor, taruh handphone di motor, jangan sampai lupa diambil handphonenya. Untuk speedometernya cukup komplit. Ada apa? Instrumen buat kecepatan di sini. RPM-nya tulisannya X1000. Wah, bisa nggak sih 1000 RPM? Kagak mau. 1000 bisa ya? 1000 bisa, sorry. 1000 bisa. Dan ini untuk RPM-nya maybe dari 1 sampai 12.000 kah? Begitu kah? Ya kurang lebih ini kecepatan, lampu sein, kemudian indikator bahan bakar, heater mesin, indikator lampu, cek engine, cek oli, lah kemudian lampu hazard. Ya kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu, dan ini bisa diatur untuk bagian yang ada di cluster meternya. Dan kalau kita lihat dari cluster meternya turun ke bawah, cakep. Ya. Nah, terus untuk bagian bagian transmisinya kelihatan keren juga, perpaduannya bagus, dan ini ada footstep yang kalau misalkan dia posisi kelipat kayak gini terkamuflase dengan baik. Dan kalau dia warnanya hitam akan lebih maksimal lagi kamuflasenya. Cuman kalau warna hitam terlalu maksimal kamuflasenya, ntar orang bingung kalau misalkan ada yang mau dibonceng, itu bingung itunya footstepnya mana. Jadi ya oke. Nah ini kalau kita lihat dia tulisannya SYM di sini. Kalau kita lihat di bagian depannya PCX, jadi PCX, sorry salah, GPX. Nah itu. Nah ini mesinnya pakai 4 valve, kalau di sini tulisannya Cybertrack A7 ya, kurang lebih kayak itu. A1 apa A7 tuh ya, kurang lebih kayak gitulah. Nah untuk motor ini kelihatan dia pakai keyless ya, karena untuk menghidupkan mesinnya tinggal kita putar putaran yang ada di sini. Tetap fungsinya kayak kunci biasa, ada buat ignition, lalu kemudian ada buka saddle, lalu kemudian ada buat lock, dan yang lainnya tuh lengkap semua di sini. Dan ini adalah kolaborasi antara GPX dengan SYM. Kolaborasi yang menghasilkan satu produk yang baik, emang cakep. Nah ini yang saya bilang tadi, footrest-nya atau footstep-nya itu ditaruh di sini dan terkamuflase dengan baik dengan material yang cukup bagus juga, dan tentu akan sangat kokoh untuk kaki kita pijakan di sana. Nah ini bos, pada saat dipakai di jalanan akan jadi menarik perhatian ya menurut saya, apalagi dengan desain yang rame dan tegukan patah-patah kayak gitu loh, itu yang akan membuat motor ini jadi menarik untuk dipakai di jalanan. Ini adalah versi beberapa yang sudah dilakukan modifikasi dan kelihatan sangat gambot setelah dimodifikasi bos yuk. Apalagi bagian atasnya termasuk yang ada di sini tuh kelihatan sangat gambot. Wah, termasuk joknya. Ini joknya ini. Nah, ini windshield diganti pakai yang ukurannya lebih besar. Jadi lebih sangar lagi. Nah, terus bagian belakang juga sama, knalpotnya diganti, lalu kemudian lampu-lampunya masih standaran. Terus untuk spakbornya udah diganti juga, malah dilepas, diganti yang pendek kayak gitu. Dan ini untuk bagian depannya cakramnya udah dibikin lebih besar sepertinya. Ini akan lebih maksimalkan lagi pengereman pada saat berakselerasi atau deakselerasi dari kecepatan tinggi. Dan di lampunya keren juga ya, lampu utamanya di bawah, termasuk lampu senjanya kemungkinan yang ada di bawah nih, yang ada di atas lampu utamanya. Nah itu bos yang bisa kita update kali ini tentang motor ini. By the way, motor ini akan menjadi motor yang sangat killer untuk kelasnya PCX dan yang Yamaha NMAX. Kita tunggu benar-benar akan hadir di Indonesia apa enggak. So buat kalian yang menonton atau menyimak sampai selesai, terima kasih atas atensinya. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.